Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal mu'min idza akala an ya'kula bil adab. Berkata Imamul Haddad radhiyallahu taala anhu arbah wa nafa'ana bih bi ulumi fid dharaini amin, halaman 354 bawah. Untuk yang berbahasa Arab halaman 387 cetakan yang lama dan halaman 574 cetakan yang terbaru. Beliau mengatakan wa 'alal mu'min idza akala an ya'kula bil adab. Wajib bagi orang mukmin idza akal, apabila dia makan, an ya'kula bil adab, untuk makan dengan adab, makan dengan etika, makan dengan sopan santun, makan dengan akhlaknya. Wattiba'is sunnah fi dzalik. Adabnya tersebut adalah dengan cara ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah. Sunnahnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzalik, dalam urusan makan. Apa aja itu? Minat tasmiyati 'indal ibtida, diawali dengan baca bismillah sebelum makan atau di awal makan. Ya, pertamanya baca bismillah dulu. Walhamdulillah fil akhir, dan baca alhamdulillah di akhirnya. Wa yakul biniyatil isti'anah ala taatillah, dan dia makan dengan niat isti'anah ala taatillah, membantunya mengerjakan taat kepada Allah. Wat tagawi ala ibadatih, dan niat dengan makannya tersebut agar kuat mengerjakan ibadah kepada Allah. Ila ghairi dzalik, dan juga hal-hal yang lainnya, minal adab, dari adab-adab makan, allati waradat bial akhbar, yang telah datang keterangannya dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Jadi kalau makan pakai adab. Adabnya makan, yang pertama, adabnya makan itu jangan berdiri, jangan tiduran, jangan bersandar. Jadi yang pertama, untuk nggak berdiri apalagi jalan, ya. Itu udah keluar dari adab. Kalau orang makan sambil jalan, apalagi makan sambil berdiri, apalagi sambil berjalan, tidak dibenarkan, teman-teman sekalian, tidak dibenarkan. Nabi pernah memerintahkan orang untuk muntah ketika dia harus berdiri di saat sedang makan. Jadi lagi ada perkumpulan makan nih ceritanya. Nabi sama sahabat-sahabat lagi makan. Ada seseorang dipanggil sama temennya, kayaknya penting banget gitu. Nggak tahu, mungkin mau ngasih tahu untanya lepas dari iketannya di luar gitu ya, atau apa gitu. Jadi dia kemudian manggil temannya, pulang gitu kan. Orang itu lagi makan, dia lagi ada makanan dalam mulutnya, ketika kemudian dia berdiri berjalan menuju orang tersebut yang manggil ini loh. Nabi ngelihat itu, kemudian Nabi Muhammad berkata, ijlis, ijlis, kata Nabi, duduklah, au tagaya bima fifik, atau muntahkan saja dulu makanan yang ada dalam mulutmu. Jadi pilihannya, teman-teman sekalian, kamu selesaikan makanmu kemudian berdiri, atau kalau kamu harus berdiri, maka lebih baik keluarkan aja yang ada dalam mulutmu tersebut. Jangan sampai kamu makan sambil berdiri, apalagi sambil jalan. Orang sekarang malah sengajaan makan sambil berdiri atau sambil jalan-jalan. Namanya pesta kebon. Beneran kayak yang di kebon. Yang di kebon-kebon tuh, kebon binatang, Ragunan, Taman Safari, ya kan? Itu makannya nggak ada yang duduk tuh. Siapa itu? Siapa aja coba? Semuanya tuh. Atau yang ada di sawah-sawah, di kebun-kebun tuh, kambing, sapi, itu kan, makannya nggak ada yang duduk, teman-teman sekalian. Ya Allah, ya Allah.
Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Gak baik bagimu untuk mengganti perkara yang baik, kamu ganti dengan perkara yang gak baik. Kalau mau diganti itu dengan sesuatu yang lebih baik. Tapi kalau nggak ada yang lebih baik, jangan diganti. Sunnahnya Nabi Muhammad nggak ada yang lebih baik daripadanya. Karena Nabi Muhammad punya sunnah, punya kebiasaan itu sesuai sama apa yang diajarkan sama Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan tubuh manusia. Maka yang diajarkan sama Nabi semuanya yang terbaik, teman-teman saya sekalian. Semuanya yang terbaik. Nabi nggak bolehin kita makan berdiri apalagi jalan. Nabi nggak bolehin kita makan sambil tiduran. Ya pastinya ya. Kecuali dalam keadaan sakit. Itu pun juga kalau mau makan kan didudukin dulu kalau masih bisa duduk. Yang ketiganya teman-teman sekalian, Nabi nggak bolehin kita makan dalam keadaan bersandar. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, la akul wa ana muttaqi. Saya nggak akan makan sambil bersandar. Nabi nggak suka makan sandaran. Nabi nggak suka makan sandaran. Kenapa gitu? Nih ya teman-teman sekalian, orang kalau makan sandaran, satu itu kebiasaannya raja-raja dulu. Dua, susah kenyangnya. Suka susah kenyangnya. Orang makan sambil bersandar. Kenapa? Karena perutnya terbuka, lebar kan. Perutnya kan terbuka lebar tuh. Jadi diisiin kayak kagak penuh-penuh. Gitu. Nabi nggak suka makan sambil senderan. Itu cara makannya raja-raja, cara makannya ahli dunia, orang yang makan sambil bersandar. Saya mau kasih contoh. Saya mau kasih lihat cara makannya raja-raja. Kan gini kan? Gini. Nggak kenyang-kenyang nih teman-teman kalau makannya gini. Wah. Apalagi tuh kalau raja-raja yang ini banget gitu ya. Bukan dia yang mendekati makanan, makanan yang didekatkan sama dia. Tinggal ngeliat gitu, habis itu terus itu tunjukin, nanti orangnya datengin ke deket mulutnya. Kurang disuapin doang. Ya Allah, ya Allah. Ini orang yang bermewah-mewah, bermegah-megah dalam urusan dunianya teman-teman sekalian, takutnya jadi lupa memati karena udah terlanjur nyaman sama dunia. Itu yang tidak diharapkan sama Nabi. Nabi itu selalu ngarepin kita jangan terlalu rukun sama dunia, jangan terlalu akur sama dunia, gitu ya. Nggak apa-apa, jangan terlalu akur sama dunia, rada-rada berantem gitu sama dunia, rada-rada tahan sama dunia, gitu kan ya? Biar kita kepengen sama akhirat. Ya dunia mah begini doang, oga deh. Saya mau cepetan akhirat aja, saya mau enak di akhirat aja gitu. Itu harapan baginda kita terhadap kita umatnya teman-teman sekalian. Ini saya duduk kayak begini aja enak nih. Jadi lupa sama mati nih. Gitu kan? Tuh duduknya raja-raja tuh kayak begitu tuh. Wow. Nabi Muhammad alaihissalam memerintahkan kita untuk makan dengan duduk. Makan sambil duduk. Duduknya boleh macam-macam. Duduk kayak kita di kursi tuh, maksudnya duduk gitu kan. Boleh, asal jangan senderan, gitu ya. Itu satu. Atau duduk kamu duduk tuh kayak lesehan, nah itu juga boleh. Namun dari semua duduk makan itu ada yang paling afdol yang diajarkan sama Nabi kita Muhammad alaihissalam. Nabi hampir selalu didapati makan dengan posisi yang seperti itu. Bagaimana itu? Mengangkat kaki kanan, menegakkan kaki kanan, menduduki kaki kiri. Kok ini posisinya enggak, bukan hanya orang laki nih ya, laki perempuan.
laki perempuan. Cuman memang secara umum di negeri kita tuh dianggapnya kalau duduk kayak begitu kurang sopan. Tapi itu di negeri kita aja teman-teman sekalian. Di mana-mana orang biasa. Kalau teman-teman lihat Hubaba Nur makan, begitu caranya. Gini makannya. Negakin kaki kanan. Malu saya nih. Nih ya. Kaki kanannya ditegakkan. Oke, udah lihat? Kaki kirinya, telapakan kakinya didudukin. Kelihatan gak nih? Nggak kelihatan. Gini kan? Ini, saudaraku sekalian, Nabi ngajarin kepada kita duduk makan seperti ini. Duduk yang paling afdol buat makan. Beberapa alasan. Alasan pertama, teman-teman sekalian, lebih cepat kenyang karena perutnya tertekan. Perutnya itu nggak terbuka gitu, perutnya tuh ditekan, jadi lebih cepat kenyangnya. Ini satu, ya. Yang kedua, orang kalau duduk makan posisinya kayak begini, ini duduk makannya budak. Budak-budak dulu tuh kalau duduk makan kayak begini. Nah, Nabi itu kan memang keadaan beliau kan tawadhu. Jadi beliau lihat duduk makannya raja-raja begitu, duduk makannya budak-budak begitu, Nabi lebih mau, lebih suka mencontoh duduk makannya budak. Innama ana 'abd inda rabbi, sungguhnya aku adalah budaknya Tuhanku. Itu dua. Keadaannya lebih tawadhu. Pertama, lebih cepat makan. Lebih cepat makan, lebih cepat kenyang. Iya tahu saya. Seneng bener kalau saya salah, ya Allah. Satu, lebih cepat kenyang. Kemudian yang keduanya, duduknya para budak. Yang ketiga, teman-teman saya sekalian, ini penting. Yang ketiganya ini, Nabi Muhammad alaihissalam suka makan dengan duduk, dengan cara duduk yang seperti ini karena berdirinya gampang. Itu beneran banget. Kalau kamu duduknya begini, cilang, berdirinya susah, apalagi kalau lagi kenyang. Tolong dong. Ujungnya minta tolong orang untuk diberdiriin, karena udah gak kuat gitu, apalagi perutnya kekenyangan kan. Ya Allah, udah susah deh. Tapi kalau kayak begini, begitu dipanggil, coba udah panggil saya. Panggil saya dong. Set. Nah, langsung dirinya gampang. Kalau kita duduk makannya kayak begini nih, dirinya gampang, teman-teman saya sekalian. Agar Nabi duduk makannya nggak lama-lama, agar Nabi nggak ngabisin waktu lama untuk duduk makan. Nabi nggak suka lama-lama duduk makan, nggak kayak kita. Pertama makanan pembuka, habis gitu ada makanan utama, habis itu ada makanan penutup, habis itu ada lagi es podeng. Misalnya kalau di kawin-kawinan terakhir es podeng ya. Jadi teman-teman sekalian, nggak gitu caranya makan. Nabi itu sebentaran aja kalau makan, udah habis kelar makan bangun gitu kan. Nah ini saudara sekalian saya muliakan, Nabi mengamalkan firman Allah SWT, faida faraghta, kalau kamu udah kelar kerjain urusan lain, gitu kata Allah. Faida faraghta, kalau kamu udah selesai dari satu urusan, fansab, berdirilah kerjain urusan yang lain. Kita nggak punya hidup kecuali yang sekarang. Kita nggak punya masa untuk berbekal kecuali yang sekarang. Tidak ada di antara kita yang hidupnya dalam masa percobaan. Maka kalau nggak kehidupan yang sekarang kita pakai untuk berbekal, kehidupan yang mana lagi yang akan kita pakai untuk berbekal mencari pahala ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu. Itu posisi duduk ya. Nah sekarang kita udah bahas kalau masalah apa yang dimakan, itu kan udah dibahas tuh kemarin-kemarin. Pastikan makananmu itu nggak harus nyari yang enak-enak, nggak harus nyari yang jauh-jauh.
Lapar tuh nggak jauh kok, di perutmu sendiri, kan begitu tuh. Nah nih, sekarang kalau kita kemudian udah ada makanan depan kita udah mulai makan, saudara sekalian, ada adab yang lain. Yang pertama, minat tasmiyah indal ibtida, dahulukan dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, gitu. Atau yang kayak diajarkan di sekolah-sekolah kita, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Atau baca bismillah aja juga sebenarnya udah cukup juga ya. Bismillahirrahmanirrahim, mulai dah kita makan. Gitu. Terus teman-teman sekalian, makannya itu satu, kata Nabi Muhammad alaihissalam, jangan besar-besar ngambilnya. Nyuapnya jangan besar-besar. Nabi mensunahkan kita makan pakai tangan, bukan kaki. Nabi mensunahkan kita makan pakai tangan tanpa sendok. Tentu saja kecuali yang berkuah. Jangan mentang-mentang pakai tangan. Makan soto mie pakai tangan juga. Ribet kan ya? Nah, jadi maksudnya pakai tangan di situ makanan yang mudah untuk dipegang pakai tangan. Nasi goreng, pakai tangan lah. Makanan-makanan yang lain pakai tangan ya. Nasi pecel. Tapi kalau nasi lodeh ya jangan pakai sendok lah. Gitu. Kemudian teman-teman sekalian, Nabi mensunahkan cuci tangan sebelum makan. Nah, ini adabnya nih, coba ditulis tuh apa aja dari tadi tuh. Satu, jangan berdiri, jangan berdiri, jangan tiduran, jangan sandaran. Kemudian yang kedua, ya, dahulukan baca bismillah. Kemudian yang ketiga, makannya pakai tangan kanan. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, cuci tangan sebelum makan. Inna min asbabil ghina, kata Nabi Muhammad SAW, salah satu penyebab Allah karuniakan kecukupan dalam hidup seseorang adalah al-wudu qabla al-akal wa ba'da, cuci tangan sebelum makan dan sesudah makan. Itu Nabi Muhammad menyebutnya min asbabil ghina, salah satu dari penyebab kekayaan. Sedikit sekalian, maksudnya apa sih? Apa kaitannya antara kaya sama cuci tangan sebelum makan? Cuma kayak nggak ada hubungannya ya. Padahal ada, teman-teman sekalian. Apaan tuh hubungannya? Orang kalau nggak cuci tangan sebelum makan, takutnya tangannya ada bakteri, ada virus, ada kotoran, ada penyakit yang membuat akhirnya kemudian penyakit-penyakit tersebut masuk ke dalam perutmu. Nah, ketika kamu sakit kan nggak murah. Sakit nggak murah. Lagi pula kecukupan itu, kekayaan itu, rizki kesehatan itu jauh lebih penting loh daripada rizki harta. Betul nggak? Betul nggak? Kita kalau sehat enak aja loh teman-teman. Mau hadir ngaji enak, mau puasa enak, mau terawih enak, mau mudik enak, mau ngomongin orang enggak ya. Jangan. Maksudnya mau ngapain aja tuh kita enak kalau badan kita sehat. Tapi begitu badan kita sakit, walaupun kita punya banyak duit, nggak ada enak-enaknya. Ingat aja tuh kok pas kita lagi sakit gigi, orang ketawa aja kita kirain ngeledek. Sakit hati gitu ya, denger orang ketawa. Jadi saudara-saudari sekalian, Nabi Muhammad nyebutin gitu, bahwa kamu deket sama sehat kalau kamu cuci tangan sebelum makan dan sesudah makan. Sehingga sekalian, cuci tangan sebelum makan itu juga membuat tanganmu tidak mudah bau. Coba aja perhatiin. Kalau kamu cuci tangan baru, kemudian makan, saat tanganmu masih basah dengan cuci tangan tadi itu, bukan yang saya udah cuci tangan setengah jam yang lalu, saya baru aja wudhu kok, tangan saya bersih. Oke, bersih. Tapi kalau tanganmu masih basah dengan tadi cuci tangan tadi itu,
Jadi sekalian, itu baunya makanan lebih mudah hilang dari tanganmu dibandingkan dengan orang yang gak cuci tangan sebelum makan. Itu dua, ya. Satu, penyebab kesehatan, penyebab kecukupan, insya Allah. Zahir batin, teman-teman sekalian. Zahirnya dari apa yang tadi saya sebutkan, bahwa orang kalau cuci tangan sebelum makan, insya Allah lebih jauh dari penyakit-penyakit dibandingkan dengan yang gak cuci tangan. Batinnya ada berkah dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad bilang min asbabil ghina, salah satu penyebab kekayaan, gitu ya, salah satu penyebab Allah mencukupi kita, cuci tangan sebelum makan. Kalau kamu kerjakan, apalagi dengan niat ngerjain hadisnya Nabi Muhammad, ittiba sama sunnahnya Nabi Muhammad SAW, Allah bagi kepadamu keberkahan dari hadis tersebut yang membuatmu selalu tercukupi kebutuhannya di atas muka bumi ini. Karena hadisnya Nabi itu bukan urusan ecek-ecek, teman-teman sekalian. Nabi berucap sesuatu ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun, tidak mengucapkan satu ucapan melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau orang cuci tangan sebelum makan, itu satu, insya Allah Allah kasih kesehatan. Yang keduanya berkah hadisnya Nabi Muhammad ini juga Allah insya Allah bagi kepada kita kecukupan dalam hidup. Jadi ya, kalau kemudian kok saya rezeki seret mulu ya, inget-inget dah kayaknya nggak suka cuci tangan waktu makan. Salah satunya bisa jadi, salah satunya seperti itu. Itu ya. Itu. Kemudian kalau kita cuci tangan sebelum makan, bau makanan tersebut akan lebih mudah hilang. Dan yang dimaksudkan dengan cuci tangan di sini adalah pakai air. Bukan pakai antis, bukan pakai tisu basah, apalagi pakai mandi bola. Nggak ada ya. Jadi teman-teman sekalian, cuci tangannya itu pakai air gitu. Bukan yang cuci tangan yang orang-orang yang sekarang itu kan suka pakai antibiotik atau apa gitu. Nggak ada, udah yang lebih bersih deh. Nggak ada yang lebih bersih daripada air. Nah, jadi cuci tangan pakai air. Kemudian yang berikutnya, cuci tangan itu kan lebih mudah menghilangkan bau pada makanan tersebut. Dan teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, salah satu dari fadilahnya cuci tangan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa ya? Kok tadi keingetan, sekarang udah lupaan lagi. Sebentar nih, habis melihat siapa sini sampai lupa begini. Maaf. Jadi orang kalau cuci tangan min asbabil ghina. Kemudian yang keduanya lebih menghilangkan bekasnya makanan. Iya, memberikan keberkahan, kecukupan. Lupa saya, nanti deh kalau ingat. Kemudian teman-teman sekalian, salah satu dari adab-adabnya makan, ini kalau ilmu semuanya adanya di memori suka begini nih. Apalagi umur udah 40 tahun begini nih. Berasa gitu. Berasa. Ibu suka kayak gitu nggak? Banyak yang kelupaan nggak? Sering ya. Apalagi kita katanya. Oke lah, baik kalau gitu. Cuci tangan yang dimaksud di sini itu kan cuci tangan pakai air dari ujung rambut ke dari ujung jari, ujung rambut sampai. Ingat saya sekarang. Saudara sekalian, dari ujung jari ke pergelangan tangan. Kita sunnah untuk cuci tangan karena kita sunnahnya makan pakai tangan. Di tangan kita itu teman-teman sekalian, di ujung-ujung jarinya sini nih terdapat enzim pelumat makanan. Jadi orang kalau makannya itu pakai tangan dan dia cuci dulu, itu ada kesehatan di situ, ada kekayaan di situ, kemudian lagi baunya cepet hilang, begitu ya, bau makanannya cepet hilang, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan di ujung jari-jari kita ini teman-teman saudara sekalian ada enzim pelumat makanan, sehingga ketika kita makan itu udah dicerna duluan nih sama si ujung jari tersebut, sehingga lebih memudahkan
makanan untuk dapat dicerna sama tubuh kita itu. Dan juga teman-teman saudara sekalian, orang kalau makannya itu pakai tangan, nggak akan ada ceritanya makan kepanasan. Pernah nggak makan pakai sendok, begitu masuk makanannya kita tumpahin lagi? Pernah nggak? Sering katanya. Terlalu kalau sering ya. Jadi makan entah itu bakso, entah itu kuah, sop misalnya gitu kan, begitu masuk langsung panas. Ya Allah. Nih kalau kamu makannya itu pegangnya pakai tangan, kamu nggak akan ada ceritanya kayak gitu. Karena yang bisa dipegang pakai tangan selalu akan bisa kunyah, bisa masuk ke mulut kita, bisa diterima sama mulut kita. Sebab kekuatan tangan lebih dalam hal pegang panas, pegang apaan gitu dibandingkan dengan mulut kita. Begitu teman-teman sekalian, itu adab-adabnya. Adab-adabnya makan, kita makan pakai tangan gitu ya. Dan sebelumnya itu dicuci terlebih dahulu tangannya. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan hamdalah. Makannya itu jangan besar-besar ngambilnya. Ngambil makanannya jangan besar-besar teman-teman saya sekalian. Jangan ngambil suapannya. Wow. Ini orang dari hutan kayaknya ya. Kita ada adab, kita ada etika. Nabi Muhammad bahkan kalau pegang kurma itu pegang hanya dengan 3 jari. Nabi pegang kurmanya hanya dengan 3 jari aja. Dan banyak Nabi Muhammad pegang buah-buahan atau apa hanya dengan 3 jari aja. Ya kalau makan nasi kan agak repot juga 3 jari ya. Kapan kelarnya tuh? Nggak gitu juga. Hadis Nabi tuh nggak kayak gitu loh teman-teman sekalian. Jangan dicari celahnya. Gimana sih hadisnya nih nggak pas nih, Nabi katanya makan dengan 3 jari. Kita sekarang kalau mau ngapain, hadis nggak sesuai nih sama zaman nih. Bukan gitu, Nabi tuh yang dimakan roti. Roti memang rada susah kalau ngambil pakai 5 jari. Roti memang paling gampang ngambilnya pakai 3 jari. Nah kalau nasi kan rada repot kalau ngambil pakai 3 jari. Karenanya kemudian makan nasi jangan pakai 3 jari. Pakai 5 jari, jangan 6 atau 7 jari. Pinjem jari temennya. Gitu ya. Makan tuh pakai 5 jari gitu kan. Pakai adabnya, jangan besar-besar kunyahan suapannya sehingga mudah untuk masuk ke mulut kita. Kemudian teman-teman saudara sekalian, kul mimma yalik, kata Nabi Muhammad alaihissalam. Salah satu dari adabnya lagi, kul mimma yalik, makanlah dari apa yang ada di hadapanmu kecuali buah. Kecuali buah. Jadi kalau buah nggak apa-apa, agak jauhan gitu kan, kita mengambil buah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya makanan gitu, apalagi kan misalnya makanannya tuh satu nampan gitu kan, kita duduk di situ jangan ngambil yang di tempatnya orang. Mentang-mentang lihat daging besar gitu kan tempatnya orang, wah buruan sebelum orangnya lihat, pas digigit lengkuas. Nasib gitu sih, mau rebut-rebutan. Jadi teman-teman saya sekalian, nggak pas kayak gitu ya. Saya suka ngelihat orang-orang tuh yang nggak pakai adab itu, dilihat aja nggak pas loh. Kalau lagi acara maulid, makan kan berlima gitu, yang ngambilnya kesana kemari. Nggak usah pandangan malaikat yang memang mereka sangat beradab, pandangan kita sesama manusia aja. Ya aku nggak mau makannya sebelahan sama orang ini, kan begitu tuh. Nggak asik makan sebelahan sama orang yang sono kesini, tangannya kesono kemari. Nggak bagus teman-teman sekalian. Jadi kul mimma yalik, makanlah apa yang ada di hadapanmu. Kalau kemudian yang ada di hadapan kita nasi sama sambal doang, ya nasib.
Kalau kemudian kita mau makan yang lain, misalnya gitu, minta tolong orang buat ngambilin. Jangan juga tahan kita ke sono gitu ya. Minta tolong orang kalau memungkinkan. Kalau orangnya kiranya nggak keberatan, karena semuanya kan juga lagi makan. Nggak enak juga loh kita lagi makan disuruh-suruh orang ngambilin. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Kecuali kalau kita beradab, memang sebaiknya kalau kita ngambil makanan kita tawarin sama orang di sekeliling kita. Misalnya kita ngambil apa nih, gado-gado nih misalnya, kita lagi ngambil 1 sendok, kita tawarin sama yang lain nih sebelah. Ustazah mau, Ustazah gitu. Ini Ustazah mau. Jangan asal naro-naro juga kalau orang yang nggak mau. Kadang-kadang yang kita kira baik buat orang lain belum tentu. Mungkin dia nggak suka, mungkin dia alergi, mungkin dia apa, orang punya banyak alasan teman-teman sekalian. Oh nggak menghargai, udah diambilin nggak dimakan. Yang diambilin apaan? Udang. Habis selesai makan herang semuanya. Jangan. Jadi gitu ya, kita tawarkan sama sebelah kita. Itu adabnya. Tapi nggak baik juga untuk minta-minta tolong orang mengambilkan makanan buat kita, apalagi di saat semua orang juga memang sedang sama-sama makan, gitu kan? Dah makan yang ada di depan kita, bismillah gitu. Kemudian teman-teman sekalian, kunyah yang benar, makan tuh jangan buru-buru. Makan ya dari nafsunya, sampai nggak sempet ketelen kayaknya. Nggak ngunyah, main telan aja. Ya Allah, ya Allah. Yang anggun, yang cantik, yang bagus, yang elegan gitu loh. Orang kaya-kaya itu teman-teman sekalian, orang bukan kaya-kaya, priayi-priayi itu loh. Itu tuh cara makan aja, itu mereka ada sekolahnya. Saya pernah tahu ada teman saya dari kalangan priayi. Lagi zaman saya mondok dulu masih belum ngerti banyak juga adabnya makan gini gitu segala macam. Saya diundang ke rumahnya di daerah Jawa Tengahan sana, priayi kalangan iya raden-raden ningrat-ningrat itu loh. Itu kami nih teman-teman yang urak-urakan ini ngelihat dia dan ibunya makan sampai bengong-bengong. Mereka itu kalau makan teman-teman sekalian nggak boleh buka mulut kecuali nyuap ya. Kalau nyuap nggak buka mulut gimana? Nggak bisa gitu ya. Jadi makan tuh pakai tangan nih, makan masukin gitu mulut. Habis itu ngunyah itu nggak pakai ngebuka mulutnya, manis anggun. Walaupun saya nyontohnya nggak bisa. Karena bukan sunnah Nabi juga kayak begitu, gitu kan? Nabi nggak sampai segitunya juga, gitu. Cuman maksud saya, orang-orang itu loh, sampai mereka perlu bersekolah loh, bayar orang loh, buat ngajarin cara makan. Orang-orang di sana-sana itu, para orang atas-atasan tuh ya, yang orang dunia maksud saya, orang dunia yang kayak kelas kerajaan, kayak kelas ningrat, kelas apa, itu banyak yang kayak begitu-begitu. Mereka bayar orang buat ngajarin anak-anak mereka etika caranya makan, pegang sendoknya gimana, pegang garpunya gimana, pegang pisaunya gimana, adab makannya gimana. Nggak pernah ada ceritanya pas lagi inian mental kemana gitu, nggak ada. Kita doang yang kayak gitu. Pernah tahu nggak? Mau ngambil bakso gitu udah gini-gini mental. Lompat baksonya ya. Itu kita doang. Kalau mereka nggak ada ceritanya, nggak diundang lagi kita kalau kayak gitu. Nggak diundang. Udah tuh kelar urusannya. Bikin malu katanya gitu. Ya Allah. Ya Allah. Khair, dah kita ikutin cara Nabi ya. Cara Nabi, kul mimma yalik, makan dari yang ada di dekatmu. Kemudian pegang makanannya itu pakai tangan, nggak gede-gede, suapannya masukkan ke mulut. Awali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Jangan besar-besar kunyah dan dikunyah tanpa bersuara.
Ngunyahnya jangan bersuara. Asli mengganggu loh teman-teman. Asli mengganggu. Jadi kalau kamu ada orang gitu kan pernah tegur misalnya gitu, kamu makannya jangan bersuara. Jangan kemudian yang kok campur amat sini emang gini kok cara saya makan. Jangan, belajar. Semuanya memang harus dipelajari kok, dan ajarin anak-anakmu, itu sunnah Nabi kok. Itu sunnah Nabi. Ngecapnya jangan bersuara, ngunyahnya jangan bersuara. Kan ada tuh yang ya Allah ribet bener, mau pindah kursi rasanya kita. Iya apa enggak? Berisik banget kan, mengganggu kan. Dan sebagian orang, teman-teman saya sekalian, mohon maaf, sebagian orang gara-gara kamu yang makan yang ngecap kayak begitu hilang nafsu makan. Kan bahaya, nggak baik kayak begitu gitu. Makan, ya Allah, nggak asik banget, nggak usah diajak lagi. Jangan diajakin lagi. Jadi jangan ngecap. Tapi kalau bercerita, orang kalau makan sunnahnya memang sambil cerita. Nah nih, ini yang agak beda antara yang diajarkan di sekolahan sama yang diajarkan sama Nabi Muhammad, tapi sama. Yang diajarkan Nabi ini sama yang diajarkan sama etika makan ala-ala orang kelas atas. Saudaraku sekalian, mereka makan sambil bicara, tapi bicaranya yang ringan-ringan. Jangan bicara yang berat-berat. Ini apaan nih? Oh, ini tinggi nih kolesterolnya nih. Teman saya ada kemarin kolesterolnya naik tinggi mati. Asli nggak nafsu makan, nggak jadi makan. Bukan pembahasan yang santai-santai gitu kan. Yang ini enak nih, ini dari siapa nih yang masak nih? Hal-hal yang ringan-ringan. Ini sayuran yang kayak gini nih emang adanya cuma di sini nih. Apalah bahasa-bahasa yang santai. Jangan ngomongin penyakit. Jangan ngomongin penyakit, jangan ngomongin mati di meja makan. Nggak pas. Kita kemudian melihat HP. Ini lebih salah lagi nih. Sambil makan, sambil lihat handphone. Apalagi sebelum makan main di foto dulu. Nggak sah makan kalau nggak difoto. Update status. Gaya. Padahal itu mejanya orang. Dia pesennya cuman teh manis. Tahu lah orang saya kayak gitu lah. Jadi teman-teman saya sekalian, adab-adabnya makan mesti kita jagain gitu kan, yang diajarin sama Nabi Muhammad. Sambil ngobrol ringan gitu. Berhenti makan sebelum kenyang. Itu tata cara makan yang diajarkan sama Nabi Muhammad. Nah, kemudian Nabi Muhammad juga mensunnahkan walhamdulillah fil akhir, dan mengucapkan alhamdulillah sesudah makan. Ada adabnya juga teman-teman sekalian. Nabi Muhammad itu membersihkan makan, sisa makan di jari pakai dijilat. Itu memang kalau buat sebagian orang kayak yang agak jorok gitu ya. Sebenarnya nggak jorok teman-teman sekalian, dengan syarat yang jilat diri sendiri. Jilatin. Enggak ya. Ya Allah. Jadi seperti itu. Ya apa-apa, nggak jorok. Hal yang biasa aja kok gitu. Dikit. Loh, salah ya teman-teman sekalian. Dijilatnya bukan dari ujungnya jari loh. Bukan dari pangkalnya jari, bukan. Ujung-ujungnya doang. Ya jadi jorok kalau kamu jilatnya dari pangkal. Wow. Kayak makan sate. Ujung-ujungnya doang sedikit. Yang kan makannya juga pakai ujungnya doang. Iya kan? Kalau makan yang pakai ujungnya doang, sisa-sisa makanannya kan adanya di ujung doang. Sedikit gitu. Seperti itu yang dilakukan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masukin jarinya satu-satu ya. Jangan semuanya gitu dimasukin.
La ilaha illallah. Habis selesai kita ucap alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, terima kasih telah Engkau karuniakan makanan, terima kasih telah Engkau bagi minuman kepadaku min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada usaha dan jeripayahku di dalamnya. Enggak pakai jeripayah, enggak pakai susah-susah. Itu katanya Nabi besar Muhammad alaihissalam. Atau doa yang banyak beredar di antara kita, boleh juga diamalkan. Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Terima kasih Allah telah Engkau beri makan aku, telah Engkau beri minum aku, dan terima kasih telah menjadikanku sebagai salah satu dari orang-orang yang beriman. Gitu ya. Itu adab dan tata cara makan yang diajarkan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa yakul biniyatil isti'anah ala taatillah. Makanmu itu diniatin isti'anah ala taatillah agar diberi kekuatan di saat makan. Di saat makan itu maksudnya makanan ini menjadi sumber kekuatan kita untuk mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatnya gitu. Niatnya bukan sekedar nyari seneng-seneng, tapi niat itu juga nggak usah pakai dilafatkan, cukup dalam hati aja. Pokoknya nih makan nih biar kuat ngerjain taat gitu ya. Wattagawi ala ibadati, dan niat pula untuk mencari kekuatan sehingga mudah mengerjakan ibadah pada Allah. Karena orang kalau nggak makan-makan lemas. Orang kalau lemas buat ibadah juga lemas, gitu kan? Kalau lapar banget. Ila ghairi dalik, dari hal-hal yang lainnya minal adab allati waradat fihal akhbar, dari adab-adab yang telah datang keterangan hadis baginda kita Nabi Muhammad alaihissalam dalamnya. Jangan nyela makanan. Nah, itu salah satu dari adab. Salah satu dari adabnya, jangan nyela makanan. Ma'aban Nabi ta'aman qat anishtaha wa kalahu wa in karihahu taraka. Nabi enggak pernah nyela makanan sama sekali. Kalau Nabi mau, Nabi makan. Kalau enggak mau, Nabi enggak makan. Simple Nabi Muhammad. Tapi indah, elegan, anggun teman-teman sekalian. Nabi kalau mau Nabi makan, Nabi kalau enggak mau Nabi enggak makan. Enggak pakai dikata-katain. Kalau enggak doyan diam Nabi itu. Saudara sekalian saya muliakan, Nabi nggak makan jeroan. Harus tahu ya, kecuali ati. Ati termasuk jeroan nggak sih? Nggak ya. Ati termasuk jeroan. Ya, Nabi makan ati. Nabi makan hati teman-teman sekalian. Tapi Nabi nggak makan jeroan. Nabi tuh nggak makan makanan yang, mohon maaf, Nabi nggak makan nggak makan bagian dari binatang yang merupakan tempatnya kotoran. Tempatnya najis, usus, lambung, limpa, ginjal. Ada ginjal nggak sih binatang? Ada ya? Iya. Kayak apa bentuknya? Sama kayak orang. Iya. Pokoknya yang tempat-tempatnya najis tuh, Nabi nggak suka. Nabi nggak suka teman-teman sekalian. Nabi nggak makan. Termasuk Nabi nggak suka makan binatang yang makan kotoran. Mohon maaf kalau kita kayak di kita lele misalnya gitu ya, kan ada lele itu kan makan kotoran. Nah itu nggak bagus ya. Bukan berarti nggak boleh. Nabi nggak mengharamkan, nggak apa-apa. Nabi nggak mengharamkan, tapi Nabi nggak suka. Nabi nggak makan. Saudara sekalian, Nabi juga nggak suka makan makanan yang berbau tajam. Seperti bawang, kalau yang di zamannya Nabi ya, bawang merah, bawang putih. Saya nggak yakin Nabi Muhammad zaman itu ada pete, ada jengkol. Saya rasa kalau ada bukan cuma dimakruhkan tapi diharamkan. Makanan macam apa ini? Nabi Muhammad alaihissalam nggak makan bawang mentah. Padahal orang Arab itu suka banget loh bawang mentah. Nah mereka bawang mentahnya itu bukan
bukan hanya bawang kecil itu ya, bawang yang besar-besar itu loh, bawang bombay itu, sama mereka dibikin lalap, ya kak ya. Sama orang Arab tuh sampai sekarang dibikin lalap. Nah itu Nabi dari sejak zaman beliau, Nabi udah nggak mau makan. Nggak bawang merah, apalagi bawang putih. Bawang putih lebih tajam lagi kan baunya. Nabi nggak pernah mau. Bahkan Nabi pernah mengusir seseorang yang masuk ke masjid sedangkan mulutnya bau bawang. Nabi usir keluar dari masjid orang yang mulutnya bau bawang. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, "Akhruj, keluarlah kamu sampai kamu bisa menghilangkan bau mulutmu." Jadi Nabi nggak mau kalau masjid-masjid terganggu dengan bau busuk, bau kurang sedap yang keluar dari mulut seseorang, apalagi dari badan seseorang. Teman-teman sekalian, ini saya mau kasih tahu ya. Kalau teman-teman mikir kayak gini, wah zaman Nabi kan belum ada deodoran, belum ada apa ya, penghilang bau badan, begitu ya, belum ada, saya nggak tahu tawas apa tuh ada apa enggak di zaman itu. Berarti baunya orang bau kali ya, karena di Indonesia kan juga suka kayak begitu, apalagi mereka kan mandinya belum tentu setiap hari gitu kan mandinya, apalagi kalau saat musim dingin gitu, atau saat musim panas karena airnya menjadi mahal, atau saat musim dingin karena dingin sehingga mereka merasa nggak perlu mandi. Nah ini teman-teman sekalian, jangan teman-teman kira di sana itu bau, enggak, justru yang paling bau orang kita, bau badan ya, bau badan gitu. Kenapa gitu? Kenapa? Karena di kita ini lembab, saudara sekalian. Di negeri Asia ini, Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, gitu kan, Thailand. Ini nih udaranya itu kan sangat lembab, sehingga sangat mudah berkeringat, sehingga sangat mudah mempengaruhi aroma tubuh. Sehingga teman-teman saya sekalian, kalau di sana itu orang nggak mandi 3 hari nggak bau loh. Bener nih, saya kalau misalnya keramasan pakai sampo tentu saja, itu bau samponya seminggu masih belum hilang, karena kering di sana, nggak lembab, nggak ada ceritanya kepala kita keringetan. Lembab di negeri kita, di sana nggak lembab, kering teman-teman saya sekalian. Mau musim dinginnya, mau musim panasnya sama-sama kering. Dan karenanya kemudian tidak mudah berkeringat orang di sana itu, dan juga tidak merubah aroma tubuh mereka sehingga lebih cepat bau tuh nggak ada ceritanya. Nah kita ini alhamdulillah Allah bagi di negeri kita banyak air. Saya nggak ngerti kalau dengan kelembaban semacam ini airnya susah sehingga orang nggak pada mandi. Ya Allah, kalau udah kumpul-kumpul kayak begini pakai masker dah saya. Saya bisa muntah sendiri, nggak usah nyium bau orang, bau diri sendiri kayaknya. Udah muntah-muntah, masya Allah. Jadi teman-teman sekalian saya muliakan, memang segala sesuatu ada hikmah-hikmahnya, gitu kan ya. Nah ini demikian pula dengan kita mesti jaga nih aroma mulut kita dengan tidak memakan makanan-makanan yang berbau. Terutama kalau sesudahnya kita akan diam lama nggak makan apa-apa, yaitu saat kita berpuasa nanti. Jagain aroma mulutnya, jangan pakai dalil la haulu famisaim atyab indallah min rihil misik. Sesungguhnya bau mulutnya orang puasa lebih wangi daripada bau misik. Itu ya teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang kamu harus cermati dari hadis tersebut. Hadisnya benar, sahih, benar sekali. Saya nggak akan pernah menyalahkan atau apa terhadap hadisnya Nabi Muhammad alaihissalam. Tapi satu, kamu harus cermati. Satu, haluf famis saim, bau mulutnya orang yang disebabkan karena puasa, bukan bau mulut yang disebabkan karena orang makan pete, makan jengkol, makan bawang, makan durian, makan ikan asin, bukan, tapi bau mulut yang disebabkan karena puasa.
Dan juga Nabi Muhammad mensunnahkan kepada kita kalau lagi puasa itu bersiwak di saat sebelum sahur, bersiwak sesudah sahur, bersiwak sebelum sholat subuh, bersiwak saat sholat duha. Baru nggak bersiwak ketika sholat duhur. Karena yashtaqu ghadatan wala yashtaqu ashiyatan. Nabi Muhammad alaihissalam bersiwak pada bulan puasa sebelum duhur dan tidak bersiwak sesudah duhur. Jadi teman-teman sekalian, kalau kemudian kamu makan makanan yang nggak berbau, kemudian sesudahnya sikat gigi, waktunya sholat duha kamu pakai siwak, waktu mau baca Al-Quran jelang duhur kamu pakai siwak, nanti sudah adzan duhur kamu nggak pakai siwak lagi. Kalau asar ada bau-bau sedikit, nah itu bau yang disebabkan karena puasa. Itu nggak akan sampai bikin orang sebelah sampai tutup hidung. Itu baru namanya famis shaim, maksudnya bau mulutnya orang puasa. Itu satu. Kemudian yang harus kamu cermati, la khalufa min shaim atyab indallah mush indan nas. Wangi di sisi Allah, bukan di sisi orang. Jadi jangan mentang-mentang bau mulutnya orang puasa ini kan wangi, lebih wangi daripada bau misik. Ngomong sama orang deket-deketan amat, ya Allah, sampai orang nggak enak, mau tutup hidung nggak enak gitu ya. Alasannya nggak apa-apa, ini kan bau mulut nih wangi nih. Wangi di sisi Allah, bukan di sisi orang. Kalau di sisi orang mah tetap aja kita nggak boleh mengganggu orang lain dengan bau yang tidak baik, dengan bau yang gak enak keluar dari tubuh kita. Jadi teman-teman saudara sekalian, biasakan bersih, biasakan wangi. Umat Islam tuh kayak gitu loh. Umat Islam tuh kayak gitu. Nabi kita itu loh sangat kebersihan, sangat bersih. Nabi kita sangat wangi alaihi salatu wassalam. Nah, kita ikutin. Kayaknya rada gimana gitu sebab ada banyak ya, mohon maaf ya teman-teman sekalian, ada banyak orang-orang di antara kita tuh yang nggak jagain hal-hal seperti itu. Contohnya aja, kalau kita ke mall, kalau kita ke bandara, apalagi di negeri-negeri non-muslim, baunya wangi-wangi, sampai kita harus nanya di mana letaknya toilet, betul nggak? Tapi giliran kita masuk ke masjid, nggak usah pakai nanya, udah langsung ciuman di mana letaknya toilet, betul nggak? Betul nggak? Kenapa gitu? Padahal umat Islam itu nggak kayak begitu. Nabi kita tuh ngajarin. Bau mulutnya wangi, bau badannya wangi, badannya bersih, rapi, gitu. Alaihi salatu wassalam. Berhias sebelum hadir majelis, bukan berarti berhias pakai eyeliner, pakai anti badai, anti bala, nggak usah ya. Akan tetapi ya pokoknya yang pantas dilihat, yang nyaman dilihat, itu umat Islam kayak begitu. Mudah-mudahan kita semuanya bisa jaga apa yang diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad dari adab dan tata cara makannya, insya